Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Penny Andriani ingin menampilkan video animasi saya tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul cabang iman. Di sini ada definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minun imanan yang berarti beriman atau percaya. Dan juga Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari perkara yang dikenal dengan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Dua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran suci dalam kitabnya. Kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan keenam, mempercayai qada dan qadar. Yang kedua ada definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamiyut Tughyan ala Manzumi Syu'abul al-Iman, iman memiliki beberapa bagian, unsur dan perilaku yang dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalnya. Iman juga memiliki cabang syu'abul iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman atau mukmin. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, amalan berkuranglah kesempurnaan imannya. Di sini ada dalil nakli tentang syu'abul iman yang artinya dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu ada salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Iman adalah sebagai berikut. Dari Anas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana benci ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada juga macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antaranya para ahli hadis tersebut adalah: yang pertama, Imam Baihaqi RA yang menulis kitab Syu'abul Iman. Yang kedua, Syekh Abdullah Halimi RA dalam kitab Fawaidul Minhaj. Yang ketiga, Syekh Abdul Jalil RA dalam kitab Syu'abul Iman. Yang terakhir, Iman Abu Hatim RA dalam kitab Wasful Iman wa Syu'abul. Dan para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan. Adapun dimensi keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati; iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan; amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Nah, dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian, meliputi yang pertama, niat, akidah, dan hati; yang kedua, lisan atau ucapan; yang ketiga, seluruh anggota badan. Adapun pembagian cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. A. Cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Orang yang beriman, iman yang sejati, berkaitan dengan hal tersebut. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Di sini ada 2. Yang pertama ada Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan. Yang kedua, pada syu'abul iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya. C. Cabang ilmu yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Dalam syu'abul iman, para ulama telah memilah beberapa cabang dari perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada bersuci atau toharoh. Yang kedua, menegakkan sholat, bersedekah, menjalankan puasa, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf, menjaga agama, menyempurnakan nazar, yang terakhir menunaikan sumpah.
Dan juga ada tanda-tanda orang yang beriman. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergelok hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah At-Taghabun 64 ayat 13. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari perkataan yang tidak berguna dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan harta, benda maupun nyawa. Problematika praktik keimanan di sekitar. Menurut Abu Bakar bin La'al, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu A. Mukmin yang saling mendengki. B. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. C. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. D. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. E. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap muslim. Nah, di sini ada hikmah dan manfaat seorang beriman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seseorang muslim memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Yang ketujuh, iman mencegahkan penyakit jasmani dan rohani. Nah, setelah saya memaparkan animasi video saya, dan di akhir animasi saya ada pantun, yaitu hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada kurang, mungkin animasi saya kurang berkesan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman.